Cek. Suaranya masuk? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Brillianti Saputro dari Prodi S1 Manajemen. Saya akan mempresentasikan PPT bisnis saya yang berjudul garasi rental mobil. Next. Visi dari jasa rental mobil saya adalah menjadikan pusat rental mobil terpercaya, berkualitas, modern, dan memberikan kepuasan kepada seluruh pelanggan. Misinya adalah mampu bersaing secara global berdasarkan kompetensi seperti pengadaan kendaraan, pengemudi, dan pelayanan terbaik, serta dengan moto garasi rental senyaman mobil pribadi. Dengan tujuan menjadi pilihan yang lebih disukai bagi seluruh pelanggan rental mobil dengan jenis mobil apapun dan menjalankan kerjasama dengan pelanggan. Kenapa saya memilih bisnis rental mobil? Karena menurut saya seiring dengan perkembangan zaman, sarana transportasi sangat diperlukan untuk menunjang aktivitas, terutama dalam mempermudah perjalanan. Pada dasarnya, manusia dituntut untuk memenuhi kebutuhannya karena keterbatasan kemampuan yang berbeda-beda. Tidak sedikit orang yang lebih cenderung memilih jasa rental mobil untuk mempercepat sistem kerja guna mempersingkat waktu dengan hasil yang maksimal. Next. Selanjutnya adalah segmentasi. Segmentasi yang saya bedakan dalam bisnis rental mobil, yaitu yang pertama customer kelas bawah. Untuk customer kelas bawah, kita menyediakan mobil yang harganya juga mampu untuk customer kelas bawah menyewa jasanya, yaitu seperti mobil-mobil Avanza, mobil-mobil Xenia yang cenderung lebih murah. Dan juga untuk customer kelas bawah kita menyediakan mobil-mobil tahun 2015, 2016 yang cenderung lebih murah, maka untuk biaya sewanya juga cenderung lebih murah juga. Yang kedua, customer kelas menengah. Customer kelas menengah ini kami menyediakan mobil-mobil yang standar seperti mobil Brio, terus mobil Yaris, terus mobil Leo, mobil-mobil Matic, dan juga mobil yang mempunyai cc 1300. Untuk harga customer kelas menengah, saya menawarkan harga 350, beda 100.000 dari customer kelas bawah. Yang selanjutnya customer kelas atas. Customer kelas atas ini saya menggolongkannya seperti pejabat, seperti pengusaha, maka saya menyediakan mobil yang harganya cukup mahal buat customer kelas atas ini, seperti Innova Reborn 2019, Yaris juga tapi yang 2019-2020, terus mobil Pajero, Fortuner, yang dimana harganya mencapai 500.000 per 24 jam. Selanjutnya targeting. Target customer garasi rental mobil yang pertama adalah wisatawan, di mana wisatawan yang datang ke Purwokerto, terutama ke Baturaden, kan rata-rata menggunakan kereta atau menggunakan pesawat. Nah, di sini kan mereka nggak punya kendaraan, maka kita menyediakan jasa rental mobil bagi wisatawan yang ingin jalan-jalan keliling Purwokerto. Yang kedua, agen perjalanan. Agen perjalanan ini kita menyediakan untuk para
para pelaku usaha travel yang kekurangan mobil, maka kita menyediakan mobil untuk perjalanan mereka mengantar penumpang-penumpangnya. Yang kedua hotel. Biasanya hotel kan digunakan untuk tempat singgah artis atau tempat singgah apapun, artis terus tempat singgah pengusaha ataupun pejabat dan lain-lain. Nah, rata-rata pihak dari hotel ini memerlukan jasa sewa mobil untuk menjemput tamu-tamunya yang dari perjalanan jauh. Kenapa juga saya memilih hotel? Karena di Purwokerto sudah banyak sekali hotel-hotel besar seperti Hotel Aston, Hotel Java Heritage, di mana hotel-hotel tersebut sering digunakan untuk rapat para pengusaha, digunakan untuk tempat singgah artis juga. Maka dari itu kita menyediakan jasa sewa mobil untuk penjemputan tamu-tamu hotel tersebut. Yang selanjutnya adalah perusahaan. Seringkali para pengusaha sangat memerlukan mobil untuk kepentingan perusahaannya, yaitu bisa juga untuk keperluan meeting ataupun kepentingan yang lainnya. Maka dari itu kami menyediakan jasa sewa mobil untuk customer kelas atas seperti para pengusaha-pengusaha ini. Yang selanjutnya adalah positioning. Mampu bersaing dengan jasa rental mobil besar. Maksud dari jasa rental mobil besar adalah jasa rental mobil yang sudah memiliki banyak unit. Nah, harapan saya ke depannya garasi rental mobil mampu bersaing dengan jasa rental mobil besar yang sudah mempunyai banyak sekali unit, dan harapan saya semoga saya bisa bersaing dengan jasa rental mobil lainnya yang ada di Purwokerto. Selanjutnya adalah permintaan. Menyediakan kebutuhan transportasi yang nyaman kepada masyarakat. Maksud dari menyediakan kebutuhan transportasi yang nyaman kepada masyarakat adalah kita menyediakan mobil-mobil dengan tahun-tahun yang muda, yaitu sekitaran tahun 2015 sampai 2020, di mana mobil-mobil tahun-tahun tersebut adalah mobil-mobil yang masih nyaman untuk digunakan, dan juga pada saat akan merental, saya mengoptimalkan mobil agar bersih supaya para customer juga nyaman saat menggunakan mobil tersebut. Yang selanjutnya adalah menawarkan harga terjangkau. Menawarkan harga terjangkau di sini adalah saya menawarkan harga di mana harga tersebut masih bisa lah untuk customer kelas bawah yang mau menyewa jasa rental mobil saya. Next, modal. Mungkin banyak sekali yang berpikiran bahwa bisnis rental mobil harus mempunyai modal yang besar, karena kita tahu sendiri bahwa harga mobil kan juga sangat mahal, bahkan sudah mencapai harga 100 atau 200 jutaan untuk sekelas Avanza. Nah, tapi bagi garasi rental mobil, modal bukan halangan, karena untuk memulai bisnis garasi rental mobil cukup dengan uang DP untuk mengambil mobil. Lah nanti cara menyicilnya yaitu dengan uang hasil rentalan tersebut. Sekarang modal yang dibutuhkan misal untuk 1 unit Avanza yang dibeli secara kredit dengan tempo 48 bulan. Uang muka atau uang DP anggaplah sekitar 38 jutaan. Setiap bulan angsuran yang harus dibayar sebesar 5 juta. Ditambah lagi dengan biaya asuransi seperti
asuransi Toyota sebesar 2 juta dan pembelian aksesoris, servis dan segala macam, hitung saja dibikin rata-rata ya 5.300.000-an lah untuk ganti oli, ganti spare part, ganti roda, ban dan sebagainya. Sedangkan biaya bulanan angsuran, servis dan lainnya anggap saja sebesar 6 juta. Apabila dalam sebulan saja bisa menyewakan mobil selama 25 hari dengan biaya ya kurang lebih 300.000, maka omset yang didapatkan sebulan bisa sampai 10 juta. Setelah dikurangi oleh biaya bulanan yang didapatkan, laba yang dihasilkan sekitaran 3.700.000 sekian. Dan apabila modal tersebut sangat besar, maka saya juga akan memulai bisnis ini juga bisa tanpa modal. Yang pertama, carilah orang yang mempunyai 2 unit mobil atau 3 unit mobil yang jarang digunakan. Nah, langsung tawarkan saja jasa rental mobil atau tawarkan saja mobil mereka dititipkan kepada kita selaku jasa rental mobil. Nah, dari situ nanti kita potong hasilnya untuk setoran ke pemilik modalnya. Nah, nanti kita dapat keuntungannya dari situ. Next, strategi pemasaran. Yang pertama adalah produk. Produk yang kita tawarkan bermacam-macam. Ada produk yang standar, yaitu seperti Avanza, seperti Xenia, dan juga ada produk yang menengah atas, yaitu seperti Pajero, seperti Fortuner, Innova Reborn juga ada. Yang selanjutnya adalah price. Price yaitu harga. Kita menawarkan harga untuk setiap kalangan customer, yaitu untuk kalangan customer ke bawah kita menawarkan unit mobil dengan harga mulai dari 250 sampai 300.000. Nah, untuk harga customer kalangan menengah kita menawarkan harga sebesar 300-an, 300 sampai 400.000. Untuk kalangan menengah ke atas kita menentukan harga sekitaran harga 500 sampai 550. Harga tersebut adalah harga per harinya, per 24 jam. Yang selanjutnya adalah promosi. Promosi yang kita lakukan adalah dari sosial media tentunya. Yang kedua dari brosur-brosur yang kami cetak dan kami sebarkan. Yang selanjutnya adalah dari mulut ke mulut. Maksud dari mulut ke mulut adalah kita mempromosikan jasa rental kita kepada customer. Nah, nanti customer akan mempromosikan jasa rental kita secara gratis kepada teman-teman. Yang selanjutnya adalah place. Place adalah tempat. Kita menyediakan tempat yang parkirannya cukup besar, yang cukup untuk parkir 5 sampai 8 unit mobil. Nah, menurut saya juga tempat ini sangat berpengaruh ya kepada bisnis rental mobil, karena kalau parkirannya sempit, naruh mobilnya mau di mana ya kan kalau bukan di parkiran. Maka dari itu tempat sangat penting bagi para pelaku bisnis rental mobil untuk memarkirkan unit kendaraan yang mau disewakan. Selanjutnya resiko. Semua bisnis mempunyai resikonya tersendiri-sendiri.
Nah, kali ini adalah resiko dari bisnis rental mobil. Yang pertama, kerusakan spare part. Seringkali mobil yang habis digunakan atau mobil yang habis direntalkan selepas pulang pasti sering saja ada kerusakan spare part seperti air radiator habis, terus akinya juga rusak, terus banyak bocor, terus lecet. Nah, itu cara untuk mengatasi risiko tersebut adalah dengan cara yang pertama, apabila mobil akan dilepas kunci atau akan disewakan kepada customer, alangkah baiknya untuk di video. Mobilnya di video untuk bukti apabila ada yang rusak atau apabila ada yang lecet, eh, tinggal bilang saja kepada customer bahwa ada kerusakan seperti kelecetan dan lain-lain. Nah, nanti kerusakan spare part tersebut akan ditanggung sepenuhnya oleh customer. Yang kedua adalah mobil tidak kembali. Seringkali banyak para pelaku bisnis rental mobil yang mobilnya sering tidak kembali atau dicuri atau digadaikan dan lain-lain. Yang ketiga, lama balik modal. Kenapa bisnis rental mobil lama balik modal? Karena yang pertama modalnya besar. Yang yang kedua, apabila Anda tidak mempunyai relasi orang-orang kaya yang mempunyai banyak mobil untuk dijadikan unit sebagai mobil sewaan di jasa rental Anda, maka akan sulit untuk balik modalnya karena kalau cuma mengandalkan pendapatan dari satu unit mobil susah. Maka dari itu harus mempunyai 4 atau 5 unit mobil. Selanjutnya untuk mengatasi resiko bisnis jasa rental mobil, yang pertama adalah menerapkan SOP atau standar operasional perusahaan. Standar operasional perusahaan yang saya terapkan pada jasa rental mobil, yang pertama adalah menggunakan KTP sebagai jaminan, yang kedua STNK, yang ketiga motor, yang keempat adalah survei ke rumah. Survei ke rumah yaitu dengan cara menemui orang tuanya, menemui istrinya, dan juga tanya kepada tetangga sekitar apakah customer yang akan merental mobil kita adalah orang aman, apa orang baik, ataupun sebaliknya. Yang SOP selanjutnya adalah manajemen keuangan. Kenapa manajemen keuangan penting? Karena rata-rata para pelaku usaha bisnis rental mobil tidak jauh dari yang namanya hutang. Maka dari itu, apabila manajemen keuangan tidak diatur dengan baik, maka akan susah ke depannya untuk membayar angsuran mobil-mobil yang belum lunas. Maka dari itu, manajemen keuangan sangat penting untuk menjalankan bisnis jasa rental mobil ini. Oh ya, SOP yang kedua, maaf lupa, yaitu dengan memasang GPS pada setiap mobilnya, yaitu untuk mengatasi apabila mobil hilang, apabila mobil digadaikan oleh pihak yang menyewa. Maka dari itu wajib dipasangkan GPS. GPS yang kami pasang pada setiap unit di garasi rental mobil yaitu ada 3 sampai 4 GPS. Ini untuk mengatasi apabila ada pihak-pihak oknum customer yang ingin berbuat jahat kepada garasi rental mobil, maka dari itu
kami mengatasinya dengan cara memasang GPS pada setiap unit mobil yang disewakan. Selanjutnya, terima kasih. Sekian dari presentasi bisnis jasa rental mobil yang saya presentasikan. Apabila ada yang kurang, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya. Oke, makasih Bart. Ya.